Tegal adalah kota pelabuhan terbesar di Jawa Tengah setelah Semarang. Banyak kapal-kapal yang masuk dari pelabuhan tersebut untuk mengangkut hasil-hasil daerah Jawa Tengah bagian barat, yakni gula pasir, hasil-hasil bumi untuk dikirim keluar Pulau Jawa atau luar negeri, dan membawa masuk barang-barang kebutuhan daerah tersebut. Di Tegal pun banyak terdapat pabrik gula, pabrik tekstil, pabrik baja dan galangan-galangan kapal, dan lain-lain. Di samping itu, penduduk kota Tegal memiliki sifat yang dinamis dan kreatif. Mereka terdiri dari pedagang-pedagang, pabrik, atau perusahaan-perusahaan kecil, dan lain-lain. Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kota Tegal memiliki persyaratan yang cukup sebagai pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia, sehingga kini pangkalan 4 yang berkedudukan di kota Tegal dalam perkembangannya merupakan salah satu pangkalan angkatan laut terbesar pada periode tahun 1945 sampai 1950. Bangunan kokoh berarsitektur Belanda itu berdiri tegak di persimpangan jalan, tepatnya sebelah selatan kantor pos besar kota Tegal. Gedung Makolanau, salah satu saksi sejarah lahirnya Angkatan Laut Indonesia dan perkembangan kota Tegal sejak 1914 tahun ia dibangun. Menginjakan kaki di komplek bangunan tersebut, nuansa sejarahnya langsung meresap. Ciri khas Belanda masih tertinggal. Pintu setinggi lebih dari 2 meter dengan jendela besar menghiasi salah satu sisi gedung. Konon, bangunan tersebut awalnya merupakan bank yang digunakan Belanda saat menjajah tanah Jawa di bagian utara tersebut. Dalam foto dokumentasi yang terpampang di Aula Sarjo, markas TNI Angkatan Laut tersebut, bekas Nasional Hades Bank NF. Pertama kali beralih fungsi, bangunan tersebut menjadi kantor Yala Gita Dwi. Baru pada tahun 1906, Pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI menggunakan bangunan tersebut. Kemudian, kini digunakan lama. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal tumbuh dan berkembang di kota Tegal, dimulai dengan adanya Pangkalan Korps Armada 4 Tegal pada tanggal 14 Oktober 1945. Buku Sejarah TNI Angkatan Laut periode Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950 mencatat tanggal 14 Oktober hingga 18 Oktober 1945 merupakan awal penggagas adanya Pangkalan Angkatan Laut. Saat itu, terjadi pertempuran terus-menerus di Semarang, sehingga sebagian kekuatan TKR Laut Semarang mengundurkan diri dan berkonsolidasi di Tegal. Hingga pada tanggal 14 Oktober 1945, Umar Said menggagas pendirian nama Pangkalan Arli dengan nama Pangkalan Arli Korps Armada 4. Jelang agresi militer Belanda 1, tanggal 21 Juli 1947, Pangkalan Korps Armada 4 Tegal secara operatif digabung dengan Pangkalan 3 Cilacap dan Korps Marinir. Namun, dalam pertempuran di Seragi Semarang, Pangkalan 4 Tegal terdesak dan mundur menuju daerah Kalibakung. Pada tahun 1947, jumlah personil Korps Armada 4 Tegal beranggotakan kurang lebih 5.000 personil yang tergabung dalam 7 batalion Korps Marinir, 3 kompi PTL, dan unsur-unsur armada dan staf Pangkalan Korps Marinir. Sedangkan pada tahun 1950, kekuatan Korps Armada 4 Tegal terdiri dari 4 grup dengan total anggota sekitar 2.000. Tahun 1950, sesudah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, Pangkalan mendapat perintah tunggal untuk berangkat ke Surabaya. Pangkalan Korps Armada 4 Tegal kemudian dilikuidasi dan dialihkan ke Surabaya.